Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-29 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Iman tidak mungkin tanpa kesabaran. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seringkali menganggap doa hanya sebagai permohonan, dan perumpamaan hari ini mendorong kita untuk mengganggu Tuhan, seperti seorang janda yang disalimi mengganggu hakim yang tidak adil. Perumpamaan Lukas selalu hidup, dan tokoh-tokohnya suka berbicara dan menjelaskan diri mereka sendiri. Ketakutan hakim terhadap janda itu dapat diterjemahkan sebagai ia akan datang dan mengalahkanku, tapi bisa juga diterjemahkan sebagai dia akan mencelakakanku. Namun, kegigihan seperti itu hanyalah salah satu aspek dari ajaran Lukas tentang doa. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Melalui perumpamaan yang langsung menyusul di dalam Injil yang kita dengar hari ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai, di mana pemungut cukai mendapat persetujuan karena ia hanya berdiri di sana mengakui dosa-dosanya. Namun yang paling instruktif adalah ajaran Lukas tentang Yesus saat berdoa. Ia mengingatkan kita bahwa Yesus selalu berdoa dengan tenang kepada Bapanya. Ia perlu pergi ke tempat yang sunyi di malam hari dan dalam doa khususnya. Ia berdoa pada saat-saat terpenting dalam hidupnya, saat pembaptisannya, ketika ia memilih rasul-rasulnya, sebelum ia mengajar mereka berdoa, dan saat menjelang sengsaranya, ia pun berdoa. Akhirnya, ia mengampuni dan menghibur orang lain saat kematian. Paulus memberitahu kita bahwa kita harus berdoa terus-menerus. Doa memohon harus dibangun di atas hubungan kasih dan ketergantungan, sebagaimana permohonan seorang anak kepada orang tuanya dibangun di atas hubungan kasih tersebut. Tidak masalah jika anak itu masih nakal, tetapi selama hubungannya adalah kasih. Jadi kita tidak perlu sempurna untuk menyampaikan permohonan kita kepada Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, oleh karena itu kita harus mengarahkan hidup kita kepada Allah dalam doa. Kita harus tinggal dalam Dia dengan cinta yang ikhlas. Doa kita harus ikhlas, keluar dari hati. Doa bukan sekedar suatu ucapan bibir melulu, melainkan harus merupakan ungkapan hati yang tulus. Kita harus berkanjang dalam doa. Sekali lagi, pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini ialah bahwa orang harus tekun berdoa. Tuhan menghendaki supaya kita datang kepadanya dengan kebutuhan, keinginan, dan kerinduan hati kita. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita, walaupun dalam cara-cara yang mungkin tidak sejalan dengan yang kita harapkan. Tuhan mencintai kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Namun hal itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu menyatakan keinginan, kebutuhan, dan kerinduan hati kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Pernyataan keinginan atau kebutuhan lewat doa merupakan tanda kerendahan hati dan tanda bahwa kita sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih
dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Betapa mudah kita melupakan Allah, terutama kalau kita sedang mengalami keberuntungan di dalam hidup. Kita cenderung mengakui bahwa keberuntungan itu bukan karena berkat dan rahmat Allah, melainkan karena usaha pribadi kita. Melalui doa, kita diingatkan terus-menerus bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Dia kita bukanlah apa-apa. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah perlu kita ingat bahwa iman, kepercayaan, dan kesetiaan Kristiani termasuk hal yang jarang yang dapat di masa terakhir. Seperti kita baca, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapatkan iman di bumi? Marilah kita mempercayakan seluruh diri kita kepada Allah sambil dengan tekun berdoa. Amin.